Sebelum langit terbelah oleh angin yang membunuh, sebelum api hitam dan merah darah membakar tanah tanpa ampun, ada satu keputusan yang mengguncang seluruh makhluk, keputusan seorang nabi yang tahu bahwa perang ini tidak akan singkat, tidak akan ringan, dan tidak akan selesai tanpa pengorbanan besar. Selama 40 hari, tanpa jeda, bumi menjadi saksi bentrokan yang tidak pernah dicatat oleh sejarah manusia biasa. Jin-jin kafir dengan kekuatan terlarang turun, membawa kehancuran. Sementara Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri memimpin pasukan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, inilah rahasia yang jarang diungkap. Pertempuran itu bukan hanya tentang menang atau kalah. Ia adalah awal dari kebangkitan ancaman yang jauh lebih gelap, lebih licik, dan lebih berbahaya, ancaman yang hingga kini masih menunggu waktu untuk kembali. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Dunia tampak tenang di mata manusia. Matahari terbit seperti biasa, angin berembus lembut, dan bumi seolah berada dalam keseimbangan yang utuh. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang bergerak perlahan, senyap, dan penuh niat jahat. Di celah-celah yang tidak terlihat, jin-jin kafir mulai menenun kerusakan. Mereka tidak datang dengan suara gemuruh, tidak pula dengan perang terbuka. Mereka datang sebagai bisikan, sebagai dorongan gelap yang menyusup ke hati dan pikiran. Di malam-malam panjang, ketika manusia terlelap, jin-jin itu bergerak bebas. Mereka menyebar fitnah, menyalakan kebencian, dan memutarbalikkan kebenaran. Kota-kota yang sebelumnya damai perlahan diliputi perselisihan. Keluarga-keluarga yang rukun mulai retak tanpa sebab yang jelas. Manusia saling mencurigai, saling menjatuhkan, seakan ada tangan tak kasat mata yang mengatur segalanya dari balik bayangan. Jin-jin kafir itu bukan makhluk sembarangan. Mereka adalah golongan yang keras kepala, menolak tunduk, dan membenci ketetapan Allah. Selama ini mereka bersembunyi, menunggu waktu yang tepat. Kini, dengan izin Allah sebagai ujian besar, mereka diberi kekuatan khusus yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kekuatan itu membuat mereka semakin berani, semakin angkuh, dan semakin yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka. Langit merasakan perubahan itu lebih dulu. Ada getaran halus yang membuat udara terasa berat di beberapa tempat. Angin berputar tanpa pola. Tanah di wilayah tertentu terasa panas, meski matahari telah tenggelam. Hewan-hewan menjadi gelisah, burang-burang terbang tanpa arah, seolah naluri mereka menangkap bahaya yang belum dipahami manusia. Semua ini adalah tanda, namun tidak semua mata mampu membacanya. Di tengah dunia yang mulai goyah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri sebagai penjaga keseimbangan. Beliau bukan hanya seorang raja, tetapi nabi yang diberi amanah besar. Kekuasaan yang Allah berikan kepadanya melampaui manusia biasa. Angin tunduk pada perintahnya, jin berada dalam pengawasannya, burung dan hewan mengenali kewibawaannya. Namun, di balik semua itu, hati Nabi Sulaiman tetap bersandar penuh kepada Allah. Kabar tentang pergerakan jin-jin kafir akhirnya sampai kepadanya. Bukan sekadar laporan biasa, tetapi rangkaian tanda yang saling menguatkan. Kerusakan yang terjadi tidak lagi acak, polanya jelas, terarah, dan semakin berani. Fitnah yang mereka tebarkan mulai mengancam tatanan bumi. Bukan hanya satu wilayah, tetapi banyak tempat sekaligus. Ini bukan gangguan kecil yang bisa diabaikan. Nabi Sulaiman merenung dalam keheningan. Wajahnya tenang, namun pikirannya tajam, membaca apa yang akan datang. Beliau memahami satu hal penting. Ketika kejahatan dibiarkan tumbuh, ia akan mencari bentuk yang lebih besar. Ketika kesombongan diberi ruang, ia akan menuntut darah dan kehancuran. Diam bukan lagi pilihan. Waktu untuk bertindak semakin dekat. Di saat yang sama, di tempat-tempat tersembunyi, jin-jin kafir merasakan sesuatu yang membuat mereka waspada. Ada tekanan yang tidak mereka sukai, seolah ada pandangan yang mulai mengarah kepada mereka. Mereka belum tahu, tetapi langkah awal dari sebuah peristiwa besar telah dimulai. Sebuah pertempuran yang akan mengguncang langit dan bumi sedang menunggu waktunya untuk pecah. Dan tidak ada satu makhluk pun yang akan keluar darinya tanpa berubah. Tanda-tanda kerusakan semakin jelas terlihat. Apa yang sebelumnya hanya terasa sebagai kegelisahan, kini berubah menjadi kenyataan yang sulit diabaikan. Wilayah-wilayah tertentu mengalami kekacauan yang tidak wajar. Manusia saling bermusuhan tanpa sebab yang masuk akal. Perjanjian dilanggar, kepercayaan runtuh,
dan kebencian tumbuh cepat seperti api yang disiram angin. Semua itu bergerak dengan pola yang rapi, seolah ada kecerdasan gelap yang mengatur dari balik tirai dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam menerima laporan demi laporan, bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari jin-jin mukmin yang setia dan makhluk-makhluk yang Allah tundukkan kepadanya. Setiap kabar mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Jin-jin kafir tidak lagi bergerak sembunyi-sembunyi, sekadar menebar bisikan. Mereka telah melangkah lebih jauh, menyatukan kekuatan, dan menyusun rencana besar yang mengancam keseimbangan bumi. Beliau tidak tergesa mengambil keputusan. Dalam keheningan istananya, Nabi Sulaiman merenungi amanah yang berada di pundaknya. Kekuasaan bukan untuk dituruti hawa nafsu, melainkan untuk menjaga keadilan. Kekuatan bukan untuk pamer, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Setiap langkah yang ia ambil akan berdampak luas, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk-makhluk yang hidup di alam lain. Semakin lama kerusakan itu dibiarkan, semakin dalam akar kejahatan menancap. Jin-jin kafir menggunakan waktu untuk memperkuat diri. Mereka menyesatkan manusia yang lemah imannya, memanfaatkan ketakutan dan keinginan, lalu meninggalkannya dalam kehancuran. Banyak manusia tidak menyadari bahwa mereka sedang dijadikan alat. Yang mereka rasakan hanyalah dorongan amarah dan kebencian yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Nabi Sulaiman memahami satu kenyataan pahit. Jika kejahatan ini tidak dihentikan sekarang, dampaknya akan jauh lebih besar. Bumi tidak akan hanya dipenuhi pertikaian kecil, tetapi akan jatuh ke dalam kekacauan yang berkepanjangan. Fitnah akan menelan generasi demi generasi, dan ketika itu terjadi, menghentikannya akan jauh lebih sulit dan lebih berdarah. Di hadapan para pemimpin kepercayaannya, Nabi Sulaiman menyampaikan penilaiannya dengan tenang namun tegas. Perang bukan tujuan, tetapi terkadang menjadi jalan terakhir untuk menghentikan kerusakan yang lebih besar. Ini bukan perang untuk memperluas wilayah, bukan pula perang untuk menunjukkan kekuasaan. Ini adalah upaya terakhir untuk menghentikan fitnah yang telah melampaui batas. Keputusan itu terasa berat, bahkan bagi seorang nabi. Beliau tahu betul apa arti sebuah peperangan. Ada nyawa yang akan melayang, ada luka yang tidak akan sembuh dengan mudah, ada kehilangan yang akan membekas lama di hati banyak makhluk. Namun membiarkan kejahatan terus berjalan juga berarti membiarkan lebih banyak kehancuran terjadi tanpa perlawanan. Di tempat lain, jin-jin kafir merasakan perubahan arah angin. Gerakan mereka mulai diawasi. Ruang gerak terasa menyempit. Sebagian dari mereka mulai gelisah, menyadari bahwa langkah mereka mungkin telah melampaui batas. Namun kesombongan berbicara lebih keras. Kekuatan baru yang mereka rasakan membuat mereka yakin tidak ada yang mampu menghentikan rencana mereka. Tanpa mereka sadari, keputusan besar telah diambil. Sebuah jalan yang tidak bisa ditarik kembali. Dua kekuatan kini bergerak menuju takdir yang sama. Dan ketika keheningan itu akhirnya pecah, dunia tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Keputusan itu tidak diumumkan dengan gegap gempita. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada tanda perayaan. Namun getarannya terasa hingga ke lapisan dunia yang tidak terlihat. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menetapkan bahwa perlawanan harus dilakukan, seluruh alam seakan menahan napas. Sebuah pergerakan besar akan dimulai, dan tidak ada satu makhluk pun yang akan luput dari dampaknya. Perintah disampaikan dengan tenang, namun penuh wibawa. Pasukan dikumpulkan, bukan hanya dari golongan manusia. Manusia-manusia saleh yang imannya kokoh datang dengan hati yang siap. Mereka tahu jalan yang akan dilalui bukan jalan pulang yang mudah. Wajah-wajah mereka tidak dipenuhi kesombongan, tetapi keyakinan dan ketundukan. Mereka tidak mengandalkan kekuatan diri, hanya berserah pada Allah. Dari alam lain, jin-jin mukmin memenuhi panggilan itu. Mereka datang dengan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Selama ini mereka hidup di bawah pengawasan Nabi Sulaiman, bekerja, taat, dan menjaga diri dari pembangkangan. Kini mereka berdiri sejajar dengan manusia, bukan sebagai makhluk yang lebih tinggi, tetapi sebagai hamba Allah yang menjalankan perintahnya. Di barisan mereka, para ifrit berdiri tegak, makhluk kuat yang tunduk tanpa ragu. Bukan hanya makhluk berakal yang bergerak. Hewan-hewan buas yang selama ini dikenal liar, kini berada dalam kendali. Singa, serigala, dan makhluk kuat lainnya bergerak teratur, seolah memahami bahwa ini bukan perburuan biasa. Di atas langit, burung-burung besar mulai berkumpul. Sayap mereka membelah udara, membawa kekuatan yang belum dilepaskan. Setiap kepakan
terasa seperti pertanda akan datangnya peristiwa besar. Dan di antara semua itu, ada satu pasukan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Angin. Angin yang selama ini bertiup bebas, kini berada di bawah perintah seorang nabi. Ia bergerak cepat, senyap, dan mematikan atas izin Allah. Angin itulah yang lebih dulu membaca medan, menyusup ke wilayah musuh, dan membawa kabar tentang kekuatan gelap yang menanti di depan. Pemandangan itu tidak pernah ada tandingannya dalam sejarah. Berbagai makhluk dari alam berbeda berdiri dalam satu barisan. Tidak ada kekacauan, tidak ada perebutan posisi. Semua bergerak sesuai tempatnya. Semua tahu peran masing-masing. Ini bukan pasukan yang disatukan oleh ambisi, tetapi oleh ketaatan dan tujuan yang sama. Sebelum perjalanan dimulai, Nabi Sulaiman berdiri di hadapan mereka. Suasana mendadak hening, bahkan angin seakan menahan diri. Wajah beliau tenang, namun sorot matanya menunjukkan keseriusan yang jarang terlihat. Dengan suara tegas dan jelas, beliau mengingatkan bahwa musuh yang akan dihadapi bukanlah jin biasa. Mereka adalah jin-jin kafir yang diberi kekuatan mematikan sebagai ujian besar. Beliau memperingatkan agar tidak ada satupun yang bergantung pada kekuatan dirinya. Pedang, sayap, tubuh besar, atau kecepatan bukan jaminan keselamatan. Hanya pertolongan Allah yang mampu melindungi mereka. Kata-kata itu menembus hati pasukan. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang ragu. Mereka menjawab dengan keyakinan penuh. Takbir menggema serempak. Suaranya terasa berat dan dalam, seolah mengguncang tanah dan langit. Dengan itu, perjalanan besar dimulai. Barisan bergerak maju, meninggalkan tempat berkumpul menuju medan yang belum terlihat. Di saat yang sama, jauh di tempat tersembunyi, jin-jin kafir merasakan getaran aneh. Mereka belum tahu apa yang akan datang. Namun satu hal pasti, badai telah dilepaskan dan tidak ada jalan untuk menghindar. Jauh dari barisan pasukan Nabi Sulaiman, di wilayah yang jarang disentuh cahaya, jin-jin kafir mulai merasakan sesuatu yang tidak mereka sukai. Bukan suara langkah, bukan pula bayangan pasukan. Yang mereka rasakan adalah tekanan halus, seperti udara yang tiba-tiba menjadi berat. Getaran itu menyusup ke dalam kesadaran mereka, memberi isyarat bahwa sesuatu sedang bergerak ke arah mereka. Para pemimpin jin berkumpul dalam lingkaran gelap, wajah-wajah mereka tegang, mata menyala oleh kegelisahan yang sulit disembunyikan. Mereka tahu tanda ini. Angin yang biasanya bisa mereka abaikan, kini membawa pesan berbeda. Pergerakan yang teratur, arah yang jelas. Itu bukan gerakan manusia biasa. Itu adalah tanda bahwa Nabi Sulaiman telah mengambil langkah. Sebagian jin kafir mulai merasakan ketakutan. Ingatan lama muncul kembali tentang kekuasaan seorang nabi yang mampu menundukkan angin dan memerintah bangsa mereka. Mereka saling berpandangan, mencari kepastian dari satu sama lain. Namun, sebelum rasa takut itu tumbuh lebih dalam, suara lain muncul. Suara kesombongan, suara yang mengatakan bahwa kali ini keadaan berbeda. Kekuatan baru yang Allah izinkan sebagai ujian telah mengubah cara pandang mereka. Api hitam yang sulit dipadamkan, api merah darah yang membakar apapun dalam hitungan detik, racun yang mampu melumpuhkan makhluk paling kuat sekalipun. Semua itu membuat mereka merasa tak terkalahkan. Mereka meyakinkan diri bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman tidak lagi absolut. Perdebatan terjadi di antara mereka. Ada yang menyarankan untuk menarik diri, bersembunyi lebih dalam, dan menunggu waktu yang lebih aman. Namun suara itu tenggelam oleh teriakan yang lebih keras. Mundur dianggap sebagai kelemahan, ketakutan dianggap sebagai pengkhianatan, kesombongan menutup pintu pertimbangan yang jernih. Mereka mulai menggerakkan pasukan, benteng kerajaan jin diperkuat. Senjata-senjata disiapkan, pasukan dengan wujud-wujud mengerikan dipanggil dari berbagai penjuru. Ular api, raksasa bertubuh besar, makhluk berbisa yang selama ini disimpan sebagai kekuatan utama, kini dilepaskan dari persembunyian. Suara raungan dan dentuman mulai memenuhi wilayah itu. Di balik semua persiapan itu, ada keyakinan keliru yang tumbuh semakin kuat. Mereka percaya bahwa kekuatan adalah penentu segalanya. Mereka lupa bahwa kekuatan tanpa izin Allah hanyalah titipan yang bisa dicabut kapan saja. Mereka lupa bahwa ujian seringkali datang bersama kesempatan untuk jatuh lebih dalam. Sementara itu, sebagian jin kafir yang lebih peka mulai merasakan keganjilan lain. Bukan hanya tekanan dari luar,
tetapi kegelisahan dari dalam. Hati mereka tidak setenang sebelumnya. Ada bisikan yang mengingatkan tentang akibat dari melawan seorang nabi. Namun, bisikan itu segera ditekan. Kebencian lebih mudah dipelihara daripada kesadaran. Langit di atas wilayah mereka perlahan berubah. Bukan gelap seperti malam, tetapi redup seperti awan tebal yang menahan cahaya. Angin berputar tanpa arah yang jelas. Tanah terasa panas di titik-titik tertentu. Semua tanda itu seolah memperingatkan bahwa bentrokan besar semakin dekat. Tanpa mereka sadari, sikap angkuh itu justru mempercepat kehancuran. Setiap persiapan yang mereka lakukan bukan untuk bertahan, tetapi untuk menumpuk dosa kesombongan. Mereka menyambut perang dengan keyakinan palsu, tidak tahu bahwa mereka sedang melangkah menuju ujian yang akan membuka aib terbesar mereka. Dan di saat jin-jin kafir bersiap dengan tawa sinis dan keyakinan keliru, pasukan Nabi Sulaiman terus bergerak mendekat. Dua kekuatan kini berada di jalur yang sama. Satu bersandar pada ketaatan, yang lain pada kesombongan. Ketika keduanya bertemu, bumi akan menjadi saksi siapa yang benar-benar memiliki kekuatan. Perjalanan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam membawa mereka menuju sebuah wilayah yang jarang disentuh makhluk manapun. Tanahnya luas dan terbuka, namun tidak ada tanda kehidupan manusia. Tidak ada rumah, tidak ada ladang, tidak ada jejak langkah. Keheningan di tempat itu terasa tidak wajar, seolah tanah tersebut sengaja dijauhkan dari dunia luar. Bahkan suara angin pun terdengar berbeda, lebih berat, lebih dalam. Semakin dekat pasukan bergerak, semakin jelas perubahan suasana terasa. Udara di sekitar wilayah itu menekan dada. Nafas terasa sedikit lebih berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena sesuatu yang tidak terlihat. Tanah di beberapa bagian terasa hangat, bahkan panas, meski matahari tidak menyengat. Ini bukan fenomena alam biasa. Ini adalah wilayah yang telah lama berada di bawah pengaruh kekuatan jin kafir. Di kejauhan, benteng itu akhirnya terlihat, berdiri kokoh di tengah tanah lapang, menjulang dengan bentuk yang tidak sepenuhnya menyerupai bangunan manusia. Dindingnya tebal, berwarna gelap, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Permukaannya tampak hidup, berdenyut perlahan, seperti makhluk bernapas. Benteng itu bukan sekadar tempat berlindung, tetapi pusat kekuasaan dan kendali jin-jin kafir. Pasukan Nabi Sulaiman melambatkan langkah. Formasi dirapikan, manusia saleh berjalan dengan kewaspadaan penuh. Jin-jin mukmin bergerak cepat. Mata mereka menyapu setiap sudut yang mencurigakan. Para ifrit berada di barisan depan dan samping, siap menghadapi serangan mendadak. Hewan-hewan buas menahan geram, seolah merasakan kehadiran musuh lama. Di langit, burung-burung besar terbang melingkar, mengamati benteng dari atas. Angin bergerak lebih dulu. Ia menyusup melewati sela-sela yang tidak terlihat, membaca keadaan di dalam benteng. Apa yang ia temukan bukan ketenangan, melainkan kegelisahan yang tertahan. Di balik dinding-dinding itu, pasukan jin kafir telah bersiap. Jumlah mereka banyak, kekuatan mereka tidak biasa, dan niat mereka jelas, menghadapi pasukan Nabi Sulaiman dengan serangan penuh. Sejak awal, langit di atas benteng tampak redup meski bukan malam. Awan menggantung rendah, tanpa bergerak. Sesekali kilatan cahaya aneh terlihat dari balik tembok, tanda kekuatan api yang sedang disiapkan. Suara raungan samar terdengar, bercampur dengan dentuman logam gaib yang saling berbenturan. Setiap suara itu menambah berat suasana. Nabi Sulaiman memandang benteng tersebut dengan penuh ketenangan. Tidak ada keraguan di wajahnya. Beliau tahu, inilah pintu pertama dari rangkaian peristiwa panjang. Benteng ini bukan tujuan akhir, melainkan awal dari perang yang akan menguji iman, kesabaran, dan ketaatan seluruh pasukannya. Di dalam benteng, para penjaga jin mulai melihat pergerakan di kejauhan. Bayangan pasukan terlihat jelas. Formasi mereka rapi, langkah mereka serempak. Kepanikan sesaat menyebar, namun segera ditekan oleh teriakan perintah. Sinyal bahaya diberikan. Suara peringatan menggema ke seluruh penjuru benteng. Teriakan itu memecah keheningan tanah lapang. Suara keras yang menandai bahwa dua dunia kini saling menyadari keberadaan masing-masing. Tidak ada lagi ruang untuk sembunyi. Tidak ada lagi waktu untuk menunda. Benteng kerajaan jin telah menjadi titik temu dua kekuatan besar. Pasukan Nabi Sulaiman berhenti tepat di luar jangkauan serangan. Ketegangan terasa begitu pekat hingga seolah bisa disentuh. Semua menyadari, setelah ini tidak ada jalan kembali. Benteng di tanah yang terlupakan ini akan menjadi saksi awal pertempuran besar yang akan mengguncang langit dan bumi. Dan apapun hasilnya,
dunia tidak akan pernah sama lagi. Ketika jarak antara pasukan Nabi Sulaiman dan benteng kerajaan jin semakin dekat, suasana berubah menjadi semakin tidak wajar. Udara terasa bergetar halus, seolah ada kekuatan besar yang sedang ditahan agar tidak meledak terlalu cepat. Setiap langkah pasukan terasa lebih berat, bukan karena lelah, tetapi karena tekanan yang datang dari arah benteng. Tanah di bawah kaki mereka menyimpan panas yang tidak merata. Seperti bara yang terkubur dari balik tembok benteng, aktivitas semakin jelas terasa. Bukan suara biasa, melainkan dentuman gaib yang berirama. Seolah ribuan makhluk bergerak serempak, mempersiapkan sesuatu yang telah lama direncanakan. Kilatan cahaya hitam dan merah sesekali muncul di sela-sela dinding, lalu menghilang kembali. Cahaya itu tidak menerangi, justru menyerap terang di sekitarnya. Pasukan Nabi Sulaiman berhenti dalam formasi yang terjaga. Tidak ada yang bergerak tanpa perintah. Manusia-manusia saleh menggenggam senjata dengan erat, namun wajah mereka tetap tenang. Jin-jin mukmin mengamati benteng dengan kewaspadaan tinggi, menyadari bahwa apa yang tersembunyi di dalamnya bukan ancaman biasa. Para ifrit merendahkan tubuh, bersiap menghadapi serangan mendadak dari arah manapun. Di dalam benteng, jin-jin kafir mulai menampakkan kekuatan mereka. Pasukan pembawa panah api hitam mengambil posisi di atas tembok. Api itu tidak menyala terang, melainkan gelap pekat seperti bayangan yang terbakar. Panasnya tidak terasa dari jauh, tetapi menyedot udara di sekitarnya, membuat napas terasa sesak. Sekali dilepaskan, api ini dikenal sulit dipadamkan. Di sisi lain, pasukan panah api merah darah bersiap dengan senjata yang menyala terang. Api itu berwarna merah pekat, panasnya terasa bahkan sebelum dilepaskan. Tanah yang terpapar percikannya langsung menghitam dan retak. Jin-jin kafir yang mengendalikan api ini tersenyum puas, yakin bahwa serangan pertama akan mematahkan barisan musuh. Lebih ke dalam benteng, perubahan wujud mulai terjadi. Beberapa jin mengerang keras saat tubuh mereka membesar. Tulang-tulang bergeser, kulit mengeras, dan wujud raksasa mulai terbentuk. Ada yang berubah menjadi ular raksasa bersisik tebal. Dari mulutnya menetes cairan beracun yang langsung menghanguskan tanah. Ada pula yang menjelma menjadi sosok manusia besar dengan api berputar di kedua telapak tangannya. Makhluk-makhluk lain tidak kalah mengerikan. Jin kalajengking raksasa mengangkat ekor beracun yang menyala. Jin berbentuk kelabang besar bergerak cepat di dinding-dinding benteng. Sebagian wujud bahkan sulit dijelaskan, campuran antara bayangan, api, dan daging. Mereka semua dipanggil untuk satu tujuan: menghancurkan pasukan Nabi Sulaiman sejak serangan pertama. Angin yang menyusup ke dalam benteng membawa kabar itu kembali. Ia bergerak cepat menuju Nabi Sulaiman, menyampaikan bahwa kekuatan musuh telah terkumpul sepenuhnya. Tidak ada keraguan lagi. Benteng ini adalah pusat pertahanan utama jin-jin kafir, dan mereka berniat bertarung habis-habisan. Nabi Sulaiman menatap benteng dengan penuh keteguhan. Beliau tidak menunjukkan rasa takut, namun keseriusan di wajahnya semakin jelas. Ini bukan lagi sekadar ancaman yang bisa dihadapi dengan peringatan. Musuh telah memilih jalan mereka sendiri. Di kedua sisi, kesunyian mendadak menyelimuti medan, seolah dunia menahan napas. Pasukan Nabi Sulaiman bersiap dengan iman dan ketaatan. Jin-jin kafir bersiap dengan api dan kesombongan. Di antara dua pilihan itu, hanya satu yang akan bertahan. Serangan pertama kini hanya tinggal menunggu satu isyarat. Ketegangan di depan benteng semakin menebal. Tidak ada serangan yang dilepaskan, namun justru itulah yang membuat suasana terasa mencekik. Dari balik tembok, kekuatan jin kafir terus bergerak dan berubah. Apa yang sebelumnya tersembunyi kini mulai diperlihatkan tanpa ragu. Mereka tidak lagi berniat menakuti dari jauh. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka siap menghancurkan siapapun yang berdiri di hadapan mereka. Satu persatu makhluk raksasa muncul ke permukaan benteng. Ular-ular besar dengan tubuh melingkar panjang naik ke atas dinding. Sisik mereka tebal dan gelap, memantulkan cahaya api hitam dan merah darah yang menyala di sekitarnya. Dari mulut mereka keluar asap panas bercampur cairan beracun yang menetes ke tanah dan langsung menghanguskan permukaan di bawahnya. Setiap gerakan tubuh mereka menimbulkan suara gesekan berat yang membuat dada terasa sesak. Di sisi lain, sosok-sosok raksasa berbentuk manusia berdiri tegak. Tubuh mereka menjulang tinggi, otot-ototnya menegang seolah terbuat dari batu dan api. Kedua tangan mereka dikelilingi pusaran api hitam dan merah yang berputar tanpa henti. Api itu tidak menyala liar, tetapi terkendali,
siap dilepaskan dengan satu gerakan. Tatapan mereka dingin, penuh kebencian, dan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Makhluk-makhluk berbisa lainnya ikut memenuhi benteng. Kalajengking raksasa mengangkat capit besar dan ekor beracun yang menyala. Kelabang-kelabang besar bergerak cepat di sepanjang dinding. Tubuh panjang mereka meninggalkan jejak panas. Ada pula wujud-wujud yang sulit dijelaskan, seperti bayangan hidup yang dibungkus api, bergerak tanpa suara, tanpa bentuk yang pasti. Semua ini bukan untuk bertahan, tetapi untuk menyerang. Pasukan Nabi Sulaiman menyaksikan pemandangan itu dengan kewaspadaan penuh. Sebagian manusia saleh menelan ludah, bukan karena ragu, tetapi karena mereka memahami besarnya ujian di hadapan mereka. Jin mukmin merasakan tekanan kekuatan yang tidak biasa. Bahkan para ifrit yang dikenal kuat menegakkan tubuh mereka dengan keseriusan yang jarang terlihat. Angin berputar rendah di atas medan, membawa bau panas dan racun. Ia menyampaikan dengan jelas bahwa musuh telah mengerahkan hampir seluruh kekuatan utama mereka. Tidak ada cadangan yang disembunyikan. Jin-jin kafir berniat memutus perlawanan sejak awal dengan satu gelombang kehancuran. Langit di atas benteng tampak semakin redup. Cahaya matahari seolah terhalang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Udara terasa berat dan panas, membuat napas menjadi lebih pendek. Burung-burung besar terbang lebih tinggi, menjaga jarak sambil menunggu perintah. Hewan-hewan buas di darat menggeram pelan, menahan naluri menyerang sebelum saatnya tiba. Nabi Sulaiman berdiri di tengah barisan pasukannya. Beliau menyaksikan semua itu tanpa terguncang. Wajahnya tetap tenang, namun matanya tajam membaca setiap gerakan musuh. Beliau tahu apa yang ditampilkan jin-jin kafir bukan hanya kekuatan fisik, tetapi upaya untuk menanamkan rasa takut. Ketakutan adalah senjata pertama yang ingin mereka gunakan. Tidak ada perintah untuk maju, tidak ada pula perintah untuk menyerang. Kesabaran masih dijaga. Setiap pasukan diminta tetap di posisinya. Keheningan kembali menyelimuti medan. Meski di baliknya kekuatan besar terus bergolak. Di dalam benteng, jin-jin kafir merasa puas melihat reaksi lawan. Mereka mengira rasa gentar mulai tumbuh. Mereka yakin wujud-wujud mengerikan ini cukup untuk menggoyahkan iman siapapun. Kesombongan kembali menguat, menutup mata mereka dari kenyataan yang akan segera mereka hadapi. Dua kekuatan kini saling menatap dalam jarak dekat. Api berhadapan dengan ketenangan, kesombongan berhadapan dengan keyakinan. Dan di antara keduanya, waktu terus berjalan, mendekatkan saat di mana kesunyian ini akan pecah menjadi kehancuran besar. Jarak antara pasukan Nabi Sulaiman dan benteng kerajaan jin kini begitu dekat, hingga setiap gerakan kecil terasa menggema. Tidak ada lagi ruang untuk salah tafsir. Dua kekuatan besar berdiri saling berhadapan, dipisahkan oleh tanah lapang yang sunyi, namun syarat ancaman. Udara bergetar halus, seperti menunggu satu sentuhan kecil untuk meledak menjadi bencana. Pasukan Nabi Sulaiman menjaga formasi dengan disiplin yang nyaris sempurna. Manusia-manusia saleh berdiri dengan kaki kokoh menapak tanah, mata mereka tertuju ke depan tanpa berkedip. Jin-jin mukmin bergerak ringan, membaca perubahan sekecil apapun di medan. Para ifrit menahan tenaga, otot mereka menegang, siap dilepaskan kapan saja. Hewan-hewan buas merendahkan tubuh, naluri menyerang ditahan oleh perintah yang lebih tinggi. Di sisi lain, jin-jin kafir semakin gelisah. Wujud-wujud raksasa yang telah mereka perlihatkan tidak memicu kepanikan seperti yang mereka harapkan. Tidak ada teriakan mundur, tidak ada barisan yang pecah. Keteguhan itu justru membuat sebagian dari mereka merasa terganggu. Namun rasa terganggu itu segera ditekan oleh amarah dan kesombongan yang sudah terlanjur menguasai hati. Api hitam dan api merah darah berputar semakin cepat di atas benteng. Panah-panah mulai diarahkan. Cairan beracun menetes dari mulut makhluk raksasa, membakar tanah di bawahnya. Suara raungan pelan terdengar, bukan lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai pelepas ketegangan. Sebelum serangan dilepaskan, mereka ingin menghancurkan ketenangan itu dengan satu gelombang api. Angin berputar rendah di antara dua pasukan. Ia membawa bau panas, racun, dan kebencian yang menumpuk. Namun angin juga membawa sesuatu yang lain, keyakinan. Ia menyentuh barisan pasukan Nabi Sulaiman, menguatkan hati mereka, seolah mengingatkan bahwa mereka tidak berdiri sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar dari api dan racun yang sedang menanti untuk bekerja. Nabi Sulaiman berdiri tanpa bergerak. Tongkat di tangannya menancap ke tanah dengan mantap. Wajahnya tetap tenang,
namun keseriusan di matanya semakin dalam. Beliau tahu bahwa momen ini menentukan arah perang panjang yang akan datang. Serangan pertama akan menjadi ujian besar, bukan hanya bagi kekuatan fisik, tetapi bagi iman dan keteguhan hati. Keheningan itu terasa panjang, meski sebenarnya hanya berlangsung beberapa detik. Setiap makhluk di medan perang merasakannya dengan cara berbeda. Ada yang merasakan adrenalin memuncak, ada yang hatinya bergetar, ada pula yang dipenuhi keyakinan yang justru semakin kuat di saat paling genting. Waktu seolah melambat, memberi ruang bagi setiap hati untuk memilih pijakannya. Di atas benteng, salah satu pemimpin jin kafir mengangkat tangannya. Isyarat itu sederhana, namun dampaknya akan menghancurkan. Pasukan pemanah api bersiap. Makhluk-makhluk raksasa mencondongkan tubuh ke depan. Api berputar semakin liar, menunggu dilepaskan. Tidak ada lagi rencana cadangan. Semua kekuatan akan dikerahkan dalam satu serangan awal. Pasukan Nabi Sulaiman tidak bergerak, tidak ada perintah maju, tidak ada teriakan balasan. Yang terdengar hanyalah tarikan napas, detak jantung, dan desiran angin yang semakin cepat. Mereka tahu, setelah ini tidak ada lagi ruang untuk menahan diri. Segalanya akan berubah. Langit di atas medan perang tampak semakin redup. Awan menggantung berat, seolah enggan bergerak. Tanah di antara dua pasukan menjadi saksi bisu, menunggu darah, api dan angin bertemu dalam satu titik kehancuran. Detik itu semakin dekat, dan ketika ia tiba, dunia akan terbelah oleh suara perang yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Keheningan itu akhirnya runtuh. Isyarat yang terangkat di atas benteng berubah menjadi perintah kematian. Dalam satu tarikan napas, ratusan bahkan ribuan panah api dilepaskan bersamaan. Langit yang semula redup mendadak dipenuhi garis-garis cahaya gelap dan merah menyala. Panah api hitam melesat tanpa suara, meninggalkan jejak bayangan yang menghisap udara. Panah api merah darah menyala terang, panasnya terasa bahkan sebelum menyentuh tanah. Serangan itu menghantam barisan pasukan Nabi Sulaiman dengan kekuatan penuh. Ledakan terjadi di banyak titik sekaligus. Tanah terbelah, api menjilat udara, dan asap pekat langsung memenuhi medan. Beberapa pasukan manusia saleh dan jin mukmin terkena langsung. Api hitam menyelimuti tubuh mereka, sulit dipadamkan, seolah menempel dan menelan apapun yang disentuh. Api merah darah membakar cepat, meluluh lantakan apapun dalam hitungan detik. Medan perang berubah menjadi kekacauan besar. Suara dentuman bercampur raungan makhluk raksasa dan teriakan pasukan yang terluka. Panas meningkat drastis, udara menjadi sesak, membuat napas terasa pendek. Tanah yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi nyala api, pecahan batu, dan bekas ledakan yang menghitam. Serangan pembuka jin-jin kafir Banner dimaksudkan untuk mematahkan perlawanan sejak awal. Namun kehancuran itu tidak dibiarkan tanpa balasan. Dari langit, burung-burung besar bergerak cepat menukik rendah. Batu-batu keras yang mereka bawa dijatuhkan dengan kekuatan penuh. Batu itu tidak dingin, permukaannya menyala panas, menghantam tembok benteng dan barisan jin kafir di bawahnya. Dinding retak, pasukan musuh terpental, dan formasi mereka mulai terganggu. Di saat yang sama, angin bergerak dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar berembus, ia menerjang. Pusaran-pusaran kuat terbentuk, menyapu debu, api, dan tubuh-tubuh yang tidak siap. Sebagian jin kafir terseret tanpa sempat melawan. Tanah terangkat, udara berputar liar, dan keseimbangan medan mulai bergeser meski api masih menyala di banyak tempat. Di darat, manusia-manusia saleh dan jin-jin mukmin maju menyerang. Mereka tidak menunggu api padam sepenuhnya. Pedang-pedang gaib terangkat, berkilau samar di balik asap. Setiap ayunan diiringi takbir dan tasbih yang menggema di tengah kekacauan. Mereka berhadapan langsung dengan jin kafir berwujud raksasa, ular besar, dan makhluk-makhluk mengerikan yang turun dari benteng. Pertempuran berubah menjadi jarak dekat. Tidak ada lagi garis depan yang jelas, semua bercampur. Api, angin, pedang, dan tubuh saling beradu. Jin-jin kafir membalas dengan keganasan penuh. Api hitam dilemparkan ke segala arah. Api merah darah menyebar luas, membakar tanah dan tubuh yang dilewatinya. Racun mematikan disemburkan tanpa henti, menciptakan zona-zona kematian di tengah medan. Korban mulai berjatuhan. Beberapa pasukan Nabi Sulaiman gugur saat melindungi saudaranya. Ada yang roboh karena api, ada yang tumbang karena racun. Jeritan dan dentuman menyatu
menjadi satu suara panjang yang mengguncang hati. Medan perang benar-benar berubah menjadi tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar biasa. Namun di tengah keganasan itu, satu hal menjadi jelas. Pasukan Nabi Sulaiman tidak runtuh. Mereka terluka. Mereka berkurang. Tetapi barisan tidak pecah. Di balik asap dan api, iman mereka justru mengeras. Takbir terus menggema, menembus panas dan ketakutan. Serangan pertama telah dilepaskan. Dunia telah berubah, dan apa yang terjadi selanjutnya tidak lagi bisa dihentikan. Ini baru awal dari pertempuran panjang yang akan menguji siapa yang benar-benar memiliki kekuatan. Api masih menyala di banyak titik ketika pasukan Nabi Sulaiman kembali merapatkan barisan. Asap tebal menggantung rendah, membuat jarak pandang menyempit, dan suara terdengar teredam. Di tengah kekacauan itu, langkah-langkah tetap bergerak maju. Tidak cepat, tidak ragu. Setiap pijakan terasa berat, namun hati mereka lebih berat oleh tekad untuk bertahan. Burung-burung besar kembali berputar di langit. Kali ini lebih rendah, lebih dekat. Batu-batu keras kembali dijatuhkan, menghantam tanah dan barisan musuh dengan dentuman yang mengguncang. Setiap hantaman memecah formasi jin kafir, memaksa mereka berpencar dan kehilangan ritme serangan. Benteng yang sebelumnya tampak kokoh, kini mulai menunjukkan luka-luka yang tidak bisa disembunyikan. Angin tidak berhenti. Ia berbelok, berputar, lalu menerjang lagi. Api yang berkobar dipaksa menunduk. Sebagian padam, sebagian lain berbalik arah. Debu dan pasir beterbangan menutup mata mereka yang lengah. Di tengah pusaran itu, beberapa serangan jin kafir justru meleset dan menghantam barisan mereka sendiri. Kekacauan mulai merambat ke pihak yang sebelumnya merasa unggul. Di darat, pertempuran jarak dekat semakin brutal. Pedang-pedang gaib beradu dengan cakar, taring, dan tubuh raksasa. Manusia-manusia saleh bertarung berdampingan dengan jin-jin mukmin. Tidak ada jarak, tidak ada perbedaan. Yang ada hanya satu tujuan. Setiap ayunan senjata diiringi kalimat yang menguatkan hati. Takbir, tasbih, dan doa terucap di sela napas yang terengah. Jin-jin kafir meningkatkan tekanan. Ular-ular raksasa menyemburkan api dan racun secara bersamaan. Manusia raksasa melemparkan api hitam dari kejauhan, menciptakan ledekon-ledekon kecil yang memecah tanah. Kalajengking raksasa menerjang dengan sengatan mematikan. Serangan itu cepat, beruntun, dan tanpa jeda. Mereka ingin menghabisi sisa kekuatan pasukan Nabi Sulaiman sebelum pertolongan apapun datang. Korban kembali berjatuhan. Ada yang tersungkur terkena racun, ada yang terpanggang oleh api merah darah. Hewan-hewan buas yang sebelumnya menerkam dengan gagah mulai gugur satu persatu. Jin-jin mukmin yang setia banyak yang tumbang. Tubuh mereka menghilang, ditelan api atau angin. Kesedihan menyusup, namun tidak berubah menjadi kepanikan. Di tengah tekanan itu, terjadi sesuatu yang membuat banyak mata terbelalak. Serangan mematikan yang diarahkan ke beberapa pasukan justru berhenti di udara. Seolah ada dinding tak terlihat yang muncul mendadak. Api hitam padam sebelum menyentuh tubuh. Racun menguap tanpa bekas. Angin berputar membentuk pelindung singkat, lalu menghilang. Kejadian itu tidak terjadi sekali, tetapi berulang di beberapa titik. Sebagian serangan bahkan berbalik arah. Api yang dilemparkan dengan penuh amarah justru menghantam barisan jin kafir sendiri. Teriakan terkejut terdengar. Kebingungan mulai merayap. Mereka tidak memahami apa yang terjadi. Kekuatan yang mereka banggakan seolah tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali. Pasukan Nabi Sulaiman menyadari maknanya. Ini bukan hasil strategi atau kekuatan senjata. Ini adalah pertolongan. Keyakinan yang sempat tergerus oleh kelelahan kini bangkit dengan lebih kuat. Takbir menggema lebih keras dari sebelumnya, menembus asap dan api. Suaranya memukul balik ketakutan yang sempat muncul. Namun perang belum melambat. Api masih menyala, darah masih tertumpah. Musuh masih berdiri. Pertempuran terus bergulir, dan tekanan belum sepenuhnya beralih. Apa yang baru saja terjadi hanyalah isyarat, sebuah peringatan bahwa ada kekuatan yang bekerja di luar perhitungan mereka semua. Dan ujian terbesar masih menunggu di depan. Api dan asap masih menyelimuti medan ketika sesuatu yang tak terlihat mulai bekerja lebih jelas. Bukan sebagai ledakan besar, bukan pula sebagai serangan terbuka, melainkan sebagai kehadiran yang terasa di dada. Pasukan Nabi Sulaiman merasakannya lebih dulu. Di tengah kelelahan dan luka, ada ketenangan yang turun perlahan, menahan hati agar tidak runtuh. Langkah mereka kembali teratur,
napas mereka kembali menyatu. Serangan jin kafir kembali dilepaskan dengan amarah yang semakin liar. Api hitam dan merah darah menghantam dari berbagai arah, tidak lagi teratur, tidak lagi terukur. Mereka menyerang cepat, seolah ingin menenggelamkan lawan dalam kekacauan total. Ular-ular raksasa menyemburkan racun tanpa henti. Manusia-manusia raksasa mengamuk, menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Medan perang bergetar hebat. Namun di antara semua itu, keajaiban kecil terus terjadi. Bukan sekali, bukan dua kali. Di saat serangan paling mematikan hampir mengenai sasaran, sesuatu selalu menghalangi. Angin muncul tiba-tiba, membelokkan arah api. Pusaran halus terbentuk di detik terakhir, memecah racun sebelum menyentuh kulit. Api yang seharusnya membakar justru melemah, lalu padam seolah kehilangan nyawa. Pasukan Nabi Sulaiman tidak bersorak, mereka tidak berhenti bertarung. Mereka hanya bergerak dengan keyakinan yang semakin dalam. Setiap langkah maju kini terasa lebih ringan, meski tubuh tetap lelah. Mereka tahu, apa yang melindungi mereka bukan senjata, bukan formasi, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan oleh hati yang berserah. Di pihak jin kafir, kebingungan mulai berubah menjadi kepanikan. Mereka saling berteriak, saling menyalahkan. Beberapa mengira ada pengkhianat di antara mereka. Yang lain yakin ada sihir baru yang tidak mereka pahami. Mereka mencoba meningkatkan serangan, namun hasilnya justru semakin kacau. Api sering meleset, racun sering gagal, dan yang paling mengerikan bagi mereka, sebagian serangan kembali menghantam barisan sendiri. Jeritan terdengar dari dalam barisan jin kafir. Wujud-wujud yang sebelumnya angkuh kini mulai goyah. Ular raksasa meringkuk setelah tubuhnya terkena api yang ia lepaskan sendiri. Makhluk-makhluk berbisa kehilangan arah, disapu angin yang datang dari sudut tak terduga. Kepercayaan diri yang semula membara mulai terkikis sedikit demi sedikit. Di tengah kekacauan itu, takbir dan tasbih terus menggema. Suaranya tidak putus, tidak melemah. Ia mengalir seperti denyut nadi pasukan Nabi Sulaiman. Kalimat-kalimat itu menjadi jangkar di tengah badai, menahan hati agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Setiap seruan seolah menguatkan langkah, mengingatkan bahwa mereka tidak berperang sendirian. Namun pertolongan itu tidak datang untuk mengakhiri perang seketika. Justru sebaliknya, tekanan dari musuh meningkat. Mereka mulai mengerahkan kekuatan yang lebih besar, memanggil wujud-wujud raksasa yang belum sepenuhnya turun ke medan. Tanah kembali bergetar, lebih kuat dari sebelumnya. Bayangan-bayangan besar bergerak dari balik asap tebal. Pasukan Nabi Sulaiman merasakan perubahan itu. Ini bukan akhir, ini bukan kemenangan. Ini adalah tanda bahwa perang akan memasuki fase yang lebih berat. Pertolongan telah ditunjukkan, bukan untuk menghilangkan ujian, tetapi untuk menegaskan arah. Bahwa siapapun yang bertahan dengan iman tidak akan dibiarkan sendirian. Dan ketika bayangan raksasa itu semakin mendekat, semua menyadari satu hal, apa yang telah mereka hadapi sejauh ini hanyalah pembuka. Ujian terbesar baru saja membuka pintunya. Dari balik asap tebal dan kobaran api yang belum sepenuhnya padam, pergerakan besar itu akhirnya muncul sepenuhnya. Tanah bergetar lebih keras dari sebelumnya. Bukan karena ledakan, tetapi karena langkah-langkah berat yang menghantam bumi tanpa ampun. Raksasa-raksasa jin kafir turun ke medan perang dengan wujud yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang telah dihadapi sebelumnya. Bayangan mereka menutupi cahaya, membuat medan terasa semakin sempit dan mencekik. Ular-ular raksasa bergerak melingkar dengan tubuh yang jauh lebih besar. Sisik mereka tebal dan keras seperti baja. Dari mulut mereka keluar semburan api hitam dan merah darah secara bersamaan, disertai cairan beracun yang menetes tanpa henti. Setiap tetes racun yang menyentuh tanah langsung menghanguskannya, meninggalkan lubang-lubang hitam yang berasap. Di sisi lain, manusia raksasa melangkah maju. Tubuh mereka menjulang tinggi. Setiap hentakan kaki membuat pasukan di sekitarnya terpental. Kalajengking raksasa ikut menyerbu. Capit mereka menghancurkan apapun yang terjangkau, sementara ekor beracun menyambar cepat tanpa memberi waktu untuk menghindar. Beberapa makhluk lain bahkan sulit dikenali bentuknya. Mereka seperti gabungan antara api dan bayangan, bergerak cepat, menyerang dari sudut-sadit yang tidak terduga. Medan perang berubah menjadi neraka terbuka. Barisan pasukan Nabi Sulaiman mulai goyah. Tekanan yang datang terlalu besar, terlalu berat. Beberapa pasukan di garis depan terpaksa mundur, selangkah demi selangkah. Nafas tersengal, tubuh gemetar, bukan hanya karena lelah,
tetapi karena menyadari betapa tidak seimbangnya kekuatan yang kini mereka hadapi. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, rasa takut muncul secara nyata. Serangan raksasa-raksasa itu benar-benar mematikan. Api hitam menyelimuti tubuh pasukan tanpa sempat dihalau angin. Racun menyebar cepat, melumpuhkan mereka yang terkena. Hewan-hewan buas yang sebelumnya menerjang dengan gagah, kini banyak yang berguguran. Jin-jin mukmin yang setia jatuh satu persatu. Tubuh mereka menghilang di tengah kobaran api dan pusaran angin. Manusia-manusia saleh bertahan sekuat tenaga. Ada yang terus bertarung meski tubuhnya terluka parah. Ada yang jatuh sambil melindungi saudaranya dari serangan terakhir. Doa dan takbir masih terdengar, namun kini bercampur dengan suara napas yang berat dan jeritan kesakitan. Medan perang dipenuhi jasad, asap, dan bau hangus yang menyengat. Di titik ini, pasukan Nabi Sulaiman berada di ambang kehancuran. Jumlah mereka semakin berkurang, kekuatan fisik hampir habis. Setiap langkah maju dibayar dengan pengorbanan besar. Raksasa-raksasa jin kafir masih berdiri kokoh, seolah tidak tersentuh oleh serangan sebelumnya. Harapan kemenangan terasa semakin jauh. Namun di tengah keadaan yang hampir runtuh itu, pasukan Nabi Sulaiman tetap bertahan. Tidak ada yang benar-benar lari meninggalkan medan. Mundur berarti membiarkan kerusakan semakin meluas. Mereka bertahan bukan karena yakin akan menang, tetapi karena yakin bahwa Allah melihat setiap tetes pengorbanan mereka. Di antara asap dan api, Nabi Sulaiman menyaksikan semua itu dengan hati yang berat. Beliau melihat pasukannya gugur satu demi satu. Ini bukan lagi pertempuran yang bisa dimenangkan dengan strategi biasa. Kekuatan yang dihadapi telah melampaui batas kemampuan makhluk. Dan di saat harapan hampir padam, ketika kemenangan terasa mustahil, Nabi Sulaiman mulai mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah langkah yang tidak bersandar pada jumlah pasukan atau kekuatan senjata. Sebuah permohonan yang akan menentukan arah perang selanjutnya. Medan perang nyaris tak lagi menyerupai bumi. Api hitam dan api merah darah masih menyala di banyak sudut, memantulkan cahaya suram pada asap yang menggantung berat. Tanah dipenuhi bekas ledakan, tubuh-tubuh yang terdiam, dan jejak kehancuran yang belum sempat mendingin. Suara pertempuran memang belum berhenti, tetapi ritmenya berubah. Kini terdengar lebih berat, lebih lambat, seperti napas terakhir sebelum runtuh. Pasukan Nabi Sulaiman berada di titik paling melelahkan. Tubuh mereka penuh luka, tenaga hampir habis, dan jumlah mereka jauh berkurang dari awal. Banyak yang masih berdiri hanya karena tekad, bukan karena kekuatan. Setiap langkah maju terasa seperti melawan beban yang menarik mereka ke tanah. Raksasa-raksasa jin kafir masih berdiri di hadapan. Besar, mengerikan, dan tampak tak tersentuh. Di beberapa titik, barisan mulai terpecah. Bukan karena pengkhianatan, tetapi karena tekanan yang terlalu besar. Ada yang terpaksa mundur untuk menyelamatkan diri dari api yang tak sempat dihalau. Ada yang terpaku sejenak, menatap kehancuran di sekelilingnya. Rasa takut menyusup, pelan namun nyata, menguji hati setiap pasukan. Melihat keadaan itu, Nabi Sulaiman melangkah maju ke depan barisan. Di tengah api raungan dan dentuman, kehadirannya terasa berbeda. Beliau berdiri tegak, tidak berlindung, tidak bersembunyi. Tongkat di tangannya menancap kuat ke tanah yang retak. Wajahnya tenang, namun sorot matanya memancarkan keteguhan yang menembus kekacauan. Suara beliau terdengar jelas, tidak keras, tetapi tegas. Kata-katanya menembus hiruk-pikuk medan perang, sampai ke hati pasukan yang nyaris runtuh. Beliau mengingatkan bahwa mereka tidak bertempur karena kekuatan diri. Mereka adalah milik Allah. Hidup adalah karunia, dan gugur di jalan Nia adalah jalan menuju kemuliaan yang abadi. Kalimat itu menghantam hati lebih kuat dari dentuman ledakan. Pasukan yang sempat goyah berhenti melangkah mundur. Napas yang terengah mulai teratur. Mata yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini kembali menyala oleh keyakinan. Mereka menyadari bahwa rasa takut itu manusiawi, tetapi membiarkannya menguasai hati adalah pilihan. Takbir kembali menggema, awalnya pelan, lalu menyatu, semakin kuat, menembus asap dan api. Suara itu bukan teriakan kemenangan, melainkan pernyataan sikap. Mereka mungkin terluka, mereka mungkin kalah jumlah, tetapi iman mereka belum tumbang. Dengan sisa tenaga yang ada, pasukan kembali merapatkan barisan. Jin-jin mukmin yang masih berdiri mengambil posisi melindungi yang lemah. Manusia-manusia saleh mengangkat senjata dengan tangan gemetar, namun hati yang teguh. Hewan-hewan buas yang tersisa kembali menggeram,
Meski tubuh mereka penuh luka, raksasa-raksasa jin kafir menyambut kebangkitan itu dengan serangan baru. Api kembali dilemparkan, racun kembali disemburkan. Ledakan kembali mengguncang tanah. Namun kali ini, pasukan Nabi Sulaiman tidak goyah secepat sebelumnya. Mereka bertahan, satu langkah demi satu langkah. Meski setiap detik terasa seperti ujian terakhir, di tengah pertahanan yang rapuh itu, Nabi Sulaiman menyadari satu hal, perang ini tidak bisa dimenangkan dengan sisa kekuatan yang ada. Jika dibiarkan berlanjut seperti ini, kehancuran total hanya tinggal menunggu waktu. Beliau menatap langit yang tertutup asap, lalu ke tanah yang bergetar. Sesuatu harus dilakukan. Bukan serangan baru, bukan manuver pasukan, melainkan permohonan yang lahir dari ketundukan penuh. Di tengah kehancuran itulah, sebuah doa mulai dipersiapkan. Doa yang akan mengubah arah pertempuran. Medan perang berada di ambang kehancuran total. Api masih menyala, meski tak lagi sebuah sebelumnya. Asap menggantung rendah, membuat dunia terasa sempit dan sesak. Tubuh-tubuh terdiam memenuhi tanah yang retak, menjadi saksi bisu dari pengorbanan yang tak terhitung. Pasukan Nabi Sulaiman bertahan dengan sisa tenaga, berdiri di antara hidup dan gugur, menunggu apapun yang akan datang selanjutnya. Di tengah kegaduhan itu, Nabi Sulaiman berhenti melangkah. Beliau menancapkan tongkatnya ke tanah dengan gerakan mantap. Sekelilingnya masih dipenuhi api dan raungan raksasa. Namun pada titik itu, waktu seolah melambat. Pasukan yang melihatnya merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan perintah, bukan seruan perang. Ada ketenangan yang turun perlahan, memaksa dunia menahan napas. Nabi Sulaiman mengangkat kedua tangannya. Suaranya tidak menggema keras, tetapi penuh keyakinan. Sebuah doa terucap, lahir dari ketundukan total kepada Allah. Beliau mengakui bahwa segala kekuatan adalah miliknya, bahwa tanpa izinnya tidak ada satupun yang mampu bertahan. Lalu beliau memohon agar angin yang selama ini Allah tundukkan kepadanya diberi kekuatan yang belum pernah digunakan sebelumnya. Sesaat setelah doa itu terucap, sesuatu yang aneh terjadi. Angin yang sebelumnya mengamuk perlahan berhenti. Api yang menyala bergetar, seolah kehilangan arah. Debu dan asap menggantung di udara tanpa bergerak. Suara raungan raksasa meredup, digantikan keheningan yang mencekam. Seluruh medan perang terdiam, seakan dunia sedang menunggu keputusan dari langit. Lalu angin itu berubah. Ia tidak lagi sekadar hembusan atau pusaran. Cahaya terang memancar dari udara yang kosong. Angin menjadi padat, tajam dan terarah. Setiap gerakannya terdengar seperti bila-bila besi yang saling beradu. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi menusuk hingga ke dada, membuat siapapun yang melihatnya sadar bahwa ini bukan kekuatan biasa. Dalam sekejap, pasukan angin menyambar medan perang. Gerakannya cepat dan presisi, tidak liar, tidak membabi buta. Ular-ular raksasa yang sebelumnya mengamuk terpotong-potong, sisik tebal mereka terkelupas dan berterbangan. Manusia-manusia raksasa terangkat ke udara. Tubuh besar mereka tercabik sebelum sempat jatuh kembali ke tanah. Kala jengking raksasa kehilangan ekor dan capitnya, roboh tanpa sempat menyerang. Api hitam dan api merah darah yang sebelumnya tak bisa dipadamkan, kini lenyap. Angin bercahaya itu memadamkannya seolah api tersebut tidak pernah ada. Racun menguap sebelum menyentuh tanah. Benteng yang selama ini berdiri kokoh mulai retak, lalu runtuh bagian demi bagian. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada sudut aman. Jin-jin kafir dilanda kepanikan. Mereka berteriak, berusaha melarikan diri, namun angin datang dari segala arah. Beberapa mencoba melawan, namun tubuh mereka terbelah sebelum sempat bergerak. Yang lain hanya bisa menyaksikan kehancuran datang tanpa bisa dihentikan. Kesombongan yang selama ini mereka banggakan runtuh dalam hitungan detik. Pasukan Nabi Sulaiman terdiam menyaksikan kejadian itu. Banyak yang tidak mampu berkata-kata. Air mata mengalir di wajah yang penuh luka dan debu. Takbir, tasbih, dan tahmid keluar spontan dari dada yang bergetar. Mereka sadar, kemenangan ini bukan hasil usaha mereka. Ini adalah pertolongan yang datang tepat saat segalanya hampir berakhir. Keseimbangan perang berbalik sepenuhnya. Raksasa-raksasa jin kafir jatuh satu persatu. Medan yang sebelumnya dikuasai api, kini dikuasai cahaya. Namun di balik kemenangan besar itu, satu hal masih menggantung. Perang belum sepenuhnya selesai, dan ancaman belum benar-benar lenyap. Cahaya dari angin yang membelah medan perang perlahan mereda, namun dampaknya masih terasa di setiap sudut. Api telah padam, racun menguap, dan raksasa-raksasa yang semula mendominasi
kini tergeletak tanpa daya. Debu menutup tanah yang retak, menyisakan keheningan yang berat. Pasukan Nabi Sulaiman berdiri terpaku, menyadari bahwa arah perang telah berubah. Tetapi kewaspadaan belum boleh runtuh. Tanpa menunggu lama, Nabi Sulaiman mengatur kembali barisan. Suaranya tenang, perintahnya ringkas. Pasukan yang tersisa bergerak maju dengan ritme baru, memanfaatkan kebingungan musuh. Manusia-manusia saleh dan jin-jin mukmin berjalan berdampingan, saling melindungi. Angin berputar rendah di atas mereka, tidak lagi mengamuk, namun tetap berjaga, memastikan tidak ada serangan mendadak dari sudut yang tersisa. Di dalam benteng, kekacauan mencapai puncaknya. Dinding yang retak runtuh, satu demi satu. Gerbang yang dulu kokoh, kini hancur, menyisakan celah lebar menuju jantung kekuasaan jin kafir. Teriakan terdengar bersahut-sahutan, teriakan panik, perintah yang saling bertabrakan, dan jerit ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Banyak jin kafir kehilangan arah, berlarian tanpa tujuan, mencoba menyelamatkan diri dengan cara apapun. Sebagian memilih melarikan diri, ada yang menyusup ke bawah tanah, menghilang dalam celah-celah gelap. Ada yang mengubah wujud lalu lenyap di udara. Ada pula yang meninggalkan rekan-rekannya tanpa menoleh, menukar kesetiaan dengan keselamatan diri. Pengkhianatan menyebar cepat, merobek sisa persatuan yang pernah mereka banggakan. Namun tidak semua memilih kabur. Beberapa jin kafir menjatuhkan senjata. Tubuh mereka gemetar saat melangkah maju, menunduk di hadapan Nabi Sulaiman. Mereka mengakui kekalahan dan memohon ampun. Nabi Sulaiman menerima yang benar-benar tunduk, memerintahkan agar mereka dibimbing dan diawasi tanpa dizalimi. Keadilan ditegakkan, bukan dengan dendam, tetapi dengan ketegasan yang berimbang. Perlawanan terakhir berlangsung singkat dan terputus-putus. Serangan dari sudut tersembunyi segera dipatahkan. Menara pengawas runtuh, halaman benteng dipenuhi reruntuhan. Akhirnya, benteng kerajaan jin pertama jatuh sepenuhnya. Tidak ada lagi panah api, tidak ada lagi raungan raksasa. Bendera kekuasaan jin kafir diturunkan, digantikan ketenangan yang terasa asing setelah kekacauan panjang. Pasukan Nabi Sulaiman berdiri di dalam benteng dengan perasaan bercampur. Syukur mengalir deras, namun duka menyelinap di sela-selanya. Banyak saudara telah gugur, banyak pengorbanan tak akan tergantikan. Nabi Sulaiman memerintahkan agar yang terluka dirawat dan yang gugur dihormati dengan doa. Tidak ada sorak kemenangan, yang ada hanyalah kesadaran akan harga yang telah dibayar. Dengan pertimbangan yang matang, Nabi Sulaiman memutuskan untuk tidak melanjutkan pengejaran. Pasukan membutuhkan pemulihan. Ancaman langsung telah dipatahkan, namun bahaya belum sepenuhnya lenyap. Rombongan pun bersiap kembali, meninggalkan benteng yang kini sunyi dan retak, menuju tempat yang lebih aman untuk menyusun langkah berikutnya. Namun jauh dari pandangan mereka, sesuatu bergerak. Bukan pasukan, bukan bayangan besar, melainkan tatapan yang mengamati dalam diam. Sebuah kesadaran yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran tadi, namun menyaksikan semuanya dengan penuh perhitungan. Kekalahan ini tidak menumbuhkan rasa takut, melainkan tekad yang lebih gelap. Saat pasukan Nabi Sulaiman menjauh, dendam mulai disusun. Kemenangan telah diraih, tetapi perang belum benar-benar usai. Di balik keheningan yang baru lahir, ancaman yang lebih licik mulai merangkak, menunggu waktu untuk menampakkan diri. Kemenangan di benteng pertama tidak membawa ketenangan yang utuh. Pasukan Nabi Sulaiman bergerak meninggalkan wilayah itu dengan langkah berat, namun teratur. Angin kini berhembus lebih tenang, seolah ikut menurunkan ketegangan yang tersisa. Namun di balik kelelahan dan luka, ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Seakan sesuatu belum selesai, seakan bahaya hanya berganti rupa. Di belakang mereka, sisa-sisa jin kafir yang selamat menyebar ke berbagai arah. Tidak ada barisan, tidak ada komando yang jelas. Mereka bergerak sendiri-sendiri, didorong oleh rasa takut dan kebencian yang bercampur. Ada yang menyusup ke celah-celah bumi, bersembunyi di lorong gelap yang tak tersentuh cahaya. Ada yang melesat ke udara, menghilang di balik awan kelabu. Ada pula yang menempuh jalur paling berbahaya, menuju pegunungan terpencil yang jarang dikenal makhluk manapun. Perjalanan mereka bukan pelarian tanpa tujuan. Ada satu tempat yang mereka tuju, sebuah kerajaan tersembunyi yang tidak megah secara kasat mata, namun dipenuhi kegelapan dan tipu daya. Udara di wilayah itu terasa berat, seolah setiap tarikan napas membawa tekanan. Di sanalah, jauh dari medan perang, kekuatan lain berdiam. Kekuatan yang tidak turun tangan,
tetapi selalu menunggu saat yang tepat. Satu persatu jin kafir yang terluka tiba di hadapan sosok itu. Kondisi mereka mengenaskan. Ada yang kehilangan wujud sempurna, ada yang tubuhnya masih mengeluarkan sisa panas dari api yang mematikan. Mereka bersujud dengan tubuh gemetar, menceritakan kekalahan yang tidak pernah mereka bayangkan, tentang pasukan yang tidak runtuh meski dihantam api, tentang angin yang berubah menjadi cahaya pemusnah, tentang benteng yang runtuh dalam sekejap. Sosok itu mendengarkan tanpa menyela. Keheningan di sekitarnya semakin pekat. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada teriakan, namun justru ketenangan itulah yang menakutkan. Ketika akhirnya suara itu terdengar, nadanya rendah, menusuk, dan penuh keyakinan. Kekalahan ini dianggap tidak bisa diterima, bukan karena pasukan jin kafir lemah, tetapi karena ada campur tangan yang belum ia lawan secara langsung. Ia menyimpulkan satu hal, selama ini Nabi Sulaiman menang bukan semata karena kekuatan pasukannya, tetapi karena pertolongan Allah yang datang tepat waktu. Dan selama ia belum turun tangan, keseimbangan itu akan terus berpihak pada sang Nabi. Pemikiran itu tidak melahirkan keraguan, justru melahirkan tekad yang lebih gelap. Di saat yang sama, Nabi Sulaiman dan pasukannya telah kembali ke tempat yang lebih aman. Luka dirawat, yang gugur didoakan. Kesunyian menyelimuti malam, namun kewaspadaan tetap terjaga. Beliau tahu, jin-jin kafir tidak akan berhenti begitu saja. Kebencian jarang padam oleh satu kekalahan. Di kejauhan, di balik pegunungan yang diselimuti kegelapan, keputusan besar diambil. Balas dendam tidak akan dilakukan dengan cara yang sama. Tidak dengan serangan terbuka, tidak dengan benteng dan pasukan raksasa. Cara yang akan digunakan jauh lebih licik, lebih menyesatkan, dan lebih berbahaya. Tatapan dari kegelapan itu tertuju ke arah dunia yang baru saja memenangkan satu pertempuran. Sebuah senyum tipis muncul, bukan tanda kemenangan, tetapi janji ancaman. Nabi Sulaiman belum mengetahuinya, namun takdir telah bergerak. Perang pertama telah berakhir. Perang yang berikutnya baru saja dimulai.